Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 10 saham di sektor finance bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, ketujuh PNBS, kedelapan PNLF, kesembilan PNBET, dan terakhir PENIN. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup di zona hijau menguat 0,6% ke harga 7.050. Transaksi sampai saat ini ada di 17,5 triliun. Asing hari ini juga net buy senilai 371 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG hari ini kepentok lagi resisten 7.100 dan tapi bagusnya tutupannya tetap hijau ya dan lebih tinggi dari candle Morobojo-nya nih ya. Jadi besok itu ya semoga aja aman, nanti malam sentimen bagus dari Amerika besok bisa kembali menguat ya. Kembali uji 7.100. Dan kalaupun turun maksimalnya itu 6.960 sampai 6.990 ya. Pokoknya area 7.000 nih area support. Jadi ISG apakah bisa turun lebih dalam? Kemungkinan enggak. Seminggu ke depan juga masih bergerak di area ini. Kalau saya lihat konsolidasi supportnya 7.000, resistennya 7.200. Dia tektokan di area ini untuk ISG ya. Paling turun habis itu naik lagi. Tapi ya harus punya strategi kalau mau trading. Beli sahamnya gimana? Ya jangan beli di pucuk. Kalau ISG lagi koreksi, lihat saham-saham big cap juga koreksi, dia dekat-dekat support, atau saham second liner, atau yang mau saham-saham lapis 3 yang berpotensi kalaupun ISG koreksi ya mereka rebound ya bisa aja, banyak strategi ya cari profit. ISG merah pun bisa profit ya untuk scalping. Kalau untuk swing ya lihat posisi, cari entry yang bagus untuk beli ya. Ternyata baru update nih, tutupannya pas sama dengan candle Morobojo-nya ya. Jadi apakah ini candle hammer terbalik, sinyal kurang bagus? Masih ada bisa perlawanan ya. Yang penting lihat nanti malam aja. Kalau FOMC-nya bagus, kalau dari Amerikanya bagus, ada peluang tuh. Tapi kalau kondisi saya lihat Eropa hari ini dibuka terkoreksi ya, ETSE Frankfurt juga terkoreksi 1,8 1,4 ya. Kalaupun koreksi ya guys 7.000 itu 7.000 sampai 6.980 itu menarik. Jadi kalau dia terkoreksi 1%, 1,5%, kemungkinan besar juga tetap ada tarikan ya. Harusnya ISG kalau mau aman ya tetap harus konsolidasi seminggu ke depan di area ini. Jadi seperti itu aja untuk ISG. MACD-nya sudah dead cross lagi tapi masih sempit ya. Ya lihat besok lah. Kalau koreksi tipis ya. Kalau koreksinya cuma 1%, 0,7 itu bagus. Minggu depannya Senin bisa kembali rebound. Ya semoga aja sentimen bagus datang dari luar nanti malam. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang ditutup di harga 755 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal BJTM sudah di bawah EMA 200 lagi dan hari ini dia gagal lewat EMA 20-nya nih. Jadi kondisi seperti ini ada sinyal untuk BJTM itu turun dulu. Karena gagal melewati EMA 200 ya, 740 lah kalau dia turun ya. Jadi besok itu lihat aja. Tapi ini kan volume meningkat. Lihat kondisi seperti inilah. Ya kalau mau beli di 745 740 itu area belinya. Karena dia masih konsolidasi. Cuman kan ini dia sudah bergerak di downtrend channelnya ya. Jadi hati-hati nih. Kalau saya lihat sih bisa lah tetap bertahan di atas 740. Jadi maksimal turun ya 740, paling turun sedikit, 1 tick 2 tick, bis itu ditahan lagi ya. Kalau konfirmasi jebol ya rawan juga bisa ke 700 lagi. Apakah bisa kondisi seperti ini? Ya tergantung market ya. Jadi seperti itu untuk BJTM, kurang menarik nih. Kalau untuk trading juga ya profitnya tipis ya. Kalau Bapak Ibu cari profit 1%, 2% dan menunggunya bisa seharian ya bisa aja. Kalau mau cari profit 1-3%, 5% dalam waktu cepat ya scalping di saham volatilitas tinggi, di saham-saham yang rame. Kalau tertarik, bagaimana cara screeningnya, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart yang lebih kecil, menganalisa bandarmologi, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping, bisa ikutan kelas Borneo Trader nanti di tanggal 26 Juni minggu depan. Saya ajarin tuh bagaimana caranya untuk scalping, mau di market hijau,
market koreksi tetap bisa profit, dan juga ada grup 2 arah yang bisa ditanya dan tetap dibantu sampai Bapak Ibu mandiri menguasai teknik yang saya ajarkan. Kalau tertarik bisa join ya. Jadi seperti itu untuk BJTM, lebih ke wait and see aja dulu. Siapa tahu besok ada panic selling, tiba-tiba koreksi, ya itu kesempatan beli kalau minat ya. Tapi kalau untuk disimpan jangka menengah 6 bulan ke depan ya masih bagus. Pokoknya tambah aja, nggak usah lihat EMA 200. Kalau dia turun tambah lagi di bawah, malah kesempatan dapat harga murah. Nanti kalau dia naik ya udah bisa kembali profit taking. Jadi seperti itu untuk BJTM. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang ditutup di harga 1415 terkoreksi 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BJBR belum kemana-mana, 1 kali candle hijau, 2 kali candle merah. Tapi kondisi seperti ini tutup aja ya. Ini kan lagi konsol. Ya kalau mau beli besok siapa tahu dia koreksi 1400, itu spec buy. Risknya juga kecil. Paling cut loss-nya itu 2,5%. Nih, misalnya beli di 1400, nawar aja besok 1400. Pokoknya tutup di bawah itu jual nih, bisa di 1000. Nih 2% aja targetkan cut loss-nya. Bisa juga di bawah 1380, di 1375. Cut loss-nya cuman 2%, target profit ya minimal 2,5%. Lumayan kan, lebih besar. Ya kalau mau risk reward seperti ini bagus nggak? Ya tergantung bagaimana Bapak Ibu menyikapinya. Kalau bisa lebih cepat daripada risk reward 1:2, saya lebih baik sini aja. Targetkan 2,5%, kalau dapat 2 hari ya udah, daripada nunggu berharap ke 1480 dengan target risk reward 1 banding hampir 3 kali. Tapi lama time frame waktunya. Nah, Bapak Ibu pilih mana? Kalau tektokan di area ini tapi cepat putaran duitnya, mendingan seperti ini kan. Misalnya beli di tanggal 13 Juni kan, di area bawah ini aja lah ya. Ya, misalnya di 1410 atau 1420 lah, di tinggi-tinggi aja misalnya ya. Esokannya dapat 1,9%. Ya lumayan, karena mendekati resisten gagal ya udah profit taking. Anggap aja 1,5%. Esokannya beli lagi di bawah. Itu open gap up kan, dapat lagi 1,5%. Ya udah, dalam 4 hari Bapak Ibu udah bisa profit 2,2%, dan nggak perlu nunggu lagi berharap nanti beli lagi besok. Kalau dia koreksi beli lagi, kalau besokannya Senin mantul jual lagi. Udah habis. Kalau seperti itu. Kalau cut loss pun 2% itu draw, karena sebelumnya profitnya 2% lebih, terus cut loss 2%, ya udah paling rugi fee dikit ya, nggak masalah. Seperti itu ya. Tapi ya harus bisa mantau market. Kalau nggak bisa mantau market, pasang auto stop loss, auto profit ya, bisa seperti itu ya. Jadi seperti itu untuk BJBR, masih konsolidasi dan belum kemana-mana ini tektokannya, dan hari ini juga koreksinya belum kecil nih. Apakah besok bisa ada tarikan? Ya lihat market ya. Semoga market besok bagus. Tapi kalau dilihat Eropa ini terkoreksi dalam ya. Tapi ada pantulan naik ya. Lihat aja nanti kalau bisa tutup hijau, Amerika nanti malam hijau, bagus tuh. Bisa lanjut rebound. Seperti itu untuk BJBR. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BRIS yang ditutup di harga 1420, menguat 0,35%. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS volume meningkat dan hari ini tutupannya di atas, bagus ya, di atas candle 2 doji-nya ini. Ya kalau mau bagus besok harus lanjut rebound. Hari ini dia kepentok resisten 1440, dan kebetulan di situ ada EMA 20, moving average 20, bukan eksponensial ya, simple moving average ya. Jadi gimana kondisi seperti ini? Ini kan kelihatan dia itu lagi konsol, ada potensi membentuk double bottom. Kalau nggak jebol 1400 itu baru indikasi belum pasti terjadi. Tapi sebenarnya risknya udah kecil. Kenapa risknya sudah kecil? Karena dia udah sebulan konsol, berarti kan aman. Kalaupun harus pakai cut loss karena ini saham benar-benar strong downtrend ya, risk reward bisa seperti ini. Apakah harus sama? Enggak ya, tergantung Bapak Ibu time frame-nya seperti apa. Kalau memang mainnya jangka pendek, trading jangka pendek, ya harusnya pertimbangkan pakai stop loss. Stop loss-nya juga paling mentok 2% sampai 3%. Target profitnya bisa targetkan 2,5% sampai 5%. Jadi risk reward-nya 1:1 atau 1:2. Tapi biasanya untuk 1:1 itu risk reward-nya lebih cepat
profit didapat daripada risk reward 1:2 kalau saham lagi konsolidasi seperti ini. Biasanya kan satu candle hijau, habis itu besokannya candle merah, naik 2,5%, besoknya bisa malah koreksi, belum sampai 5% target dia koreksi seperti itu. Kalau dilihat ini dia naik tinggi, apakah ini korektif wave? B, C. Kalau benar-benar C karena low-nya lebih rendah, kalau ditarik dengan Fibonacci retracement bisa seperti ini juga, terlalu dalam ya. Kalau tarikannya dari sini juga dalam nih sepertinya. Jadi kalau dia jebol 1400 itu sangat berpeluang ya, terdekatnya bisa ke 1200, habis itu ke 1000 kalau melihat tarikan seperti ini. Ini kan terlihat juga Fibonacci-nya nih nurut dia nih. Ini pola dead cat bond. Setelah dia turun, mantul, coba uji tren ini gagal turun. Seperti itu. Ya, kalaupun nekat beli, kalau benar ini korektif wave, tapi korektif wave-nya terlalu panjang ya, time frame-nya juga lebih lama, ya harusnya ada rebound lah ya. Jangan turun lagi dari 1400. Kalau dia turun valid tuh ke 1200 bahkan ke 1000. Kalau ditarik dengan Elliott wave, ini kan ini terlihat dia lagi konsol. Bisa seperti ini, wave 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya terlalu panjang ya. Dan itu apakah dia korektif wave ya nggak tahu ya. Saya nggak terlalu pandai juga untuk lebih detail dengan Elliott wave ya. Jadi mungkin ada nggak terlalu valid ya. Jadi seperti itu aja untuk breeze. Kalau kondisi seperti ini ada indikasi double bottom ya, risk reward-nya bisa seperti ini ya. Sinyal ini harusnya sinyal reversal candle ini nih ya, berarti dia tuh harusnya nggak boleh turun dari 1400. Kalau dia turun berarti siap-siap dia ke ekornya ini 1300 sampai 1200 seperti itu. Untuk breeze langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang ditutup di harga 820 menguat 0,61%. Kalau dilihat transaksi asing net sell, langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Agro ini saham downtrend dan terus turun tapi mulai menyempit nih pola falling wedge-nya. Apakah nanti ada pantulan? Ya semoga aja. Tapi konfirmasinya kalau saya lihat ya 800 itu support yang harusnya dipertahankan kalau mau naik ya. Dan target kenaikannya tuh 880 bisa di sini ya. Atau terdekat dulu 850, habis itu 880 900 tuh. Ini pola falling wedge-nya. Kalau dia terkonfirmasi breakout itu 900, tarik 900 saja. Kalau dia breakout 900, potensi untuk uptrend. Ini kelihatan juga MACD-nya terus naik dan sahamnya turun. Ini ada bullish divergence nih. Lihat nih, di 800 ada perlawanan nggak? Kalau ada perlawanan bagus. Kalau mau spec buy di harga sekarang bisa nggak? Bisa. Tapi disclaimer on ya. Pokoknya risknya juga kecil nih. Paling mentok 4%. Jadi kalau beli di 820 sampai 800 ya tutupan di bawah 800 jual aja, kasih toleransi berapa persen, misalnya 3%, 2% ya, atau 4% dari support, udah paling 6% tuh cut loss-nya. Reward-nya juga menarik tuh kalau dia reversal ya. Reversalnya belum tahu pasti juga langsung naik tinggi ya. Nah ini bisa di 770 itu 5,5% kalau beli harga sekarang ya. Targetnya minim-minim itu tarik aja 880 900 tuh. Rewardnya hampir 1:2 ya kalau ada tanda reversalnya. Walaupun nggak naik lebih tinggi, pastinya kalau bertahan di 800 dia ada membentuk pola dead cat bond. Paling nggak dia uji 850 ini dan baru turun lagi atau konsol terus naik ya, atau langsung naik. Pokoknya kalau dia jebol 800 ya, kalau niatnya trading pakai cut loss, stop loss dulu. Tapi kembali ke masing-masing ya, saya juga nggak sarankan untuk selalu harus cut loss ya, tergantung masing-masing karena uang-uang sendiri ya. Jadi mau untung mau rugi kan diri sendiri yang merasakannya. Jadi seperti itu. Untuk Agro langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang ditutup menguat 1,63% ke harga 186. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBKP membentuk candle hammer terbalik, jarum cukup tinggi. Jadi kondisi seperti ini dia gagal lewat, hampir mencoba 200 tapi gagal. Volume tapi meningkat. MACD masih mengarah ke bawah dan ini ada bullish divergence. Sahamnya turun, indikatornya naik ya. Jadi apakah ini karena reversal belum pasti, tapi kalaupun yang nekat spec buy ya 180 itu. 180 tutup di bawah itu berarti gagal, udah out dulu. Jadi cut loss-nya ya sekitar 5% lah.
target profit ke 200 itu. Lumayan tuh, sekitar 7% dari harga sekarang. Potensi sih kalau dia mantul pola dead cat bond itu sampai harusnya 220. Disentuh lah minim-minim oleh BBKP. Targetnya ya 8%, risk rewardnya 1:2. Jadi seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BNGA yang ditutup di harga 1025 menguat 1,48%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA reject support lagi, dan kebetulan di situ ada EMA 200 yang menjaga. Ya kalau mau bagus ini candle bullish angle pink, candle hijau hampir menutup penuh candle merah hari sebelumnya. Kondisi seperti ini ya harus langsung rebound, nggak boleh lagi turun. Tapi kalaupun dia nekat beli ya bisa hitung aja. Pokoknya kalau dia merah dan jebol 1000 bisa kasih toleransi 980 atau 975. Ya jual, target profit 1080 sampai 1100. Risk rewardnya sama, 1:1. Jadi seperti itu. Untuk BNGA, langsung saja ke saham ke-7 ada PNBS yang hari ini ditutup di harga 82 menguat 1,2%. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal PNBS setelah dia konsol di area bawah ini akhirnya dia rebound dan dia retest. Kalau mau aman ya harusnya dia bertahan di atas 80. Nggak boleh jebol karena itu EMA 200-nya yang menjaga. EMA 60 sudah di bawah, EMA 20 sudah cross ke atas dan sudut kemiringannya juga 45 derajat. Ya harusnya nih ada bertahan lah 80 untuk PNBS. Ya semoga aja besok ada rebound dan kemungkinan besar dia masih bisa konsolidasi area ini ya. 80-90. Lumayan tuh 10% kalau beli di support, jual resisten. Kalau kemarin juga beli di support, hari ini bisa jualan tinggi kan. Ya itu, nekat aja. Trading tuh harus nekat. Apalagi saham uptrend. Saham uptrend itu biasa mantul dari support. Buy on support itu menarik. Resiko untuk cut loss-nya tuh lebih kecil daripada di saham downtrend. Dan peluang untuk mantul tuh lebih besar. Jadi seperti itu ya. Untuk PNBS harusnya bertahan tuh di atas 80. Semoga nggak jebol. Karena itu EMA 200-nya. EMA CD-nya mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atas juga terbentuk. Dan saat koreksi 3 hari itu volumenya kecil. Jadi harusnya masih aman untuk PNBS. Tapi kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk PNBS. Langsung saja ke saham ke-8. Ada PNLF yang ditutup di harga 382. Terkoreksi 2,05%. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk PNLF ya harusnya bertahan juga ya. Ataupun kalau koreksi ke 360 itu menarik juga. Cuman ini udah naiknya sangat tinggi ya. Bahkan cuman berapa kali koreksi habis itu tarik naik lagi cukup luar biasa tuh. Kalau beli dari Mei kemarin udah beggar kalau ada yang tahu ya. Kalau ada yang hold juga. Dan memang dapat bonus nih. Kalau PNLF kan beli misalnya 220 udah ekor naik terus. Nggak ada ganggu psikologis. Paling koreksi sedikit habis itu naik lagi. Itu aman. Kalau kondisi seperti ini beda cerita kalau dia naik hijau habis itu turun dalam hijau lagi kan itu yang ganggu psikologis. Kalau seperti ini kalaupun ada yang dapat beggar. Kalaupun yang keberuntungan pas beli dia naik dan nggak dikasih merah-merah ya. Itu yang biasanya keberuntungannya itu dapat bonus sahamnya nggak turun-turun. Tapi ini hati-hati di mana dia membuat swing low-nya. Kalau dilihat ya harusnya maksimal swing low-nya ya 320 itulah. 360 tahan ya. Karena itu resisten semenjak 2019 yang akhirnya di breakout. Ya kalaupun swing low-nya di sini masih bisa ditoleransi ya 360. Jadi kalau dia ARB sekali lagi ya masih bisa ditoleransi ya. Tapi kembali lagi disclaimer on. Kalau saya sih saya tunggu tuh kalau di area ini. Tapi apakah dia pasti ke situ belum? Karena ini dia ada di support minor 380. Kalau besok dia rebound ya bisa aja. Tergantung market makernya. Seperti itu. Untuk PNLF langsung saja ke saham ke-9 ada PNBN yang ditutup menguat 2% ke harga 1785. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal PNBN ini di web 3 ya dan kelihatannya udah 4 kali gagal ada potensi untuk koreksi dan koreksinya kalau dilihat dari histori sebelumnya bisa di 1600-an sampai 1500-an. Nah itu ya maksimal harusnya web 4-nya ya nggak mungkin kan web 4-nya bisa ke satu ini terlalu dalam. Harusnya di sini aja bisa ya. Atau maksimal di 1400 1500 sini aja lah. Kalau saya lihat sih 1500 ini aja. Swing low-nya dan naik lagi. Jadi seperti itu. Untuk PNBN MACD-nya juga sangat tajam mengarah ke atas, membantu golden cross, barcat di atasnya juga meningkat. Jadi
menarik untuk PNBN. Seperti itu untuk PNBN. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Penin yang ditutup terkoreksi 1,6% ke harga 895. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikal. Secara teknikal, Penin kondisi seperti ini harusnya 880 juga ada perlawanan, semestinya seperti itu ya, karena itu neckline resisten. Kalau mau ya coba aja 880 itu nawar. Kalau dia tutup di bawah itu toleransinya 860 ini aja. Jadi kalau beli di 880, kalaupun harus cut loss di bawah 860 itu paling mentok 4%. Seperti ini ya. Nih, 5% aja kasih. 845. Target profit minim tuh 940 sampai 980. Bisa seperti ini. Risk rewardnya 1:2 atau 1:1 aja deh ya, biar cepet putaran duitnya ya bisa seperti ini. Kalau ada yang bilang harus risk reward 1:2 ya tergantung masing-masing lah. Banyak cara mengumpulkan profit di saham. Kalau ada yang suka 1:2 dan cocok bagi dia dengan kesabaran, dengan hasil yang didapat dan win rate-nya lebih bagus ya bisa. Kalau Bapak Ibu menggunakan risk reward 1:1 dan bisa terus profit, win rate-nya bagus, ya pakai aja. Gak ada yang salah di market nih ya. Berbagai strategi itu bisa dapat profit. Jadi seperti itu. Untuk Penin cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.